Cinta Sang Pewaris. Sebelum lanjut, bagi yang belum subscribe Cafe Novel, silahkan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Jangan lupa juga tinggalkan like, komen dan share video ke medsos yang sahabat punya. Oke lanjut. Bab tahun 1837 sampai tahun 1840. Setelah Li Yufeng mendengar kata-kata Sun Qiang, Zhou Ming dan lainnya, ekspresi wajahnya sedikit bersemangat. Karena dia merasa Fendi Zanders sama sekali tidak mungkin menjadi lawan dari ketiga orang ini. Begitu Fendi Zanders meninggal, dia mungkin bisa mendapatkan bagian dari buah pengembalian jiwa secara langsung. Ini akan menjadi hal yang luar biasa baginya. Meski Li Yucheng sudah meninggal, bagi Li Yufeng, kematian Li Yucheng tidak banyak berpengaruh padanya. Saya sudah lama mendengar bahwa murid guru Ye luar biasa. Bahkan Jiang Xiaowen, cucu Jiang Yifan, guru pertama Xiang Jiang, bukanlah tandingannya. Izinkan saya mencoba Fendi Zanders dulu hari ini. Sun Qiang berteriak, lalu berjalan langsung menuju posisi Fendi Zanders. Belakangan ini, banyak rumor yang beredar tentang Fendi Zanders di dunia seni bela diri kuno. Banyak pejuang yang mengira Fendi Zanders adalah orang nomor satu di antara generasi muda seni bela diri kuno Tiongkok. Hal ini juga menyebabkan banyak pejuang muda merasa tidak puas dengan Fendi Zanders, dan mereka semua ingin mencari kesempatan untuk menantang Fendi Zanders. Sun Qiang dan yang lainnya adalah pejuang muda terbaik di kota Chunyang, jadi mereka tentu saja memiliki pemikiran seperti itu di dalam hati mereka. Saudara Sun, hati-hati. Zhou Ming mau tidak mau mengingatkan Sun Qiang dengan lembut. Jangan khawatir, aku tidak bisa gegabah menghadapi lawan seperti itu. Jawab Sun Qiang acuh tak acuh, lalu mengeluarkan pedang panjang dari punggungnya. Setelah Wang Li melihat adegan ini, dia tidak bisa menahan tawa, dan kemudian menghela nafas pelan, sepertinya Tuan Sun benar-benar serius hari ini, dan bahkan mengeluarkan pedang Tianlei keluarga Sun mereka segera setelah dia muncul. Fendi Zanders, kamu yang meminta semua ini, jangan salahkan aku karena tidak memberimu kesempatan. Sun Qiang menggeram pelan, lalu mengayunkan pedang panjang di tangannya. Ledakan. Terjadi ledakan guntur antara langit dan bumi. Segera setelah itu, sambaran petir menyambar langsung ke posisi Fendi Zanders. Ekspresi wajah Hu Jun setelah melihat petir tampak semakin luar biasa, karena Fendi Zanders juga menggunakan trik ini saat menghadapi serigala salju itu. Hanya saja petir Sun Qiang nampaknya lebih dahsyat dan merusak dibandingkan petir Fendi Zanders. Setelah Fendi Zanders melihat sambaran petir menuju posisinya, dia langsung menghindari serangan petir tersebut. Fendi Zanders memandang Sun Qiang dengan mata menyipit. Dia tahu di dalam hatinya bahwa pedang panjang di tangan Sun Qiang juga harus menjadi senjata ilahi, dan memiliki kemampuan untuk mengendalikan petir. Hal tentang mengendalikan guntur dan kilat tidaklah terlalu mengejutkan. Bagaimanapun, Fendi Zanders dapat mengendalikan kekuatan tak kasat mata melalui belati 5 elemen, sehingga prajurit lain juga harus dapat mengendalikan berbagai kekuatan melalui senjata dewa. Setelah Sun Qiang melihat Fendi Zanders menghindari petir, ekspresi wajahnya agak aneh, dan dia berkata dengan lembut, Tuan Zanders benar-benar memiliki dua trik, dan Anda dapat bereaksi terhadap ini. Fendi Zanders memandang Sun Qiang tanpa ekspresi dan tidak berkata apa-apa. Saat ini, Fendi Zanders tahu di dalam hatinya bahwa dia sedang menghadapi tiga musuh, bukan Sun Qiang saja, jadi dia harus berhati-hati untuk tidak mengungkapkan kekurangan apapun, jika ketiga orang ini memanfaatkan kesempatan ini, maka situasi Fendi Zanders akan menjadi seperti ini. Sangat pasif. Pedang guntur. Pada saat ini, Sun Qiang tiba-tiba berteriak, lalu langsung menusuk posisi Fendi Zanders dengan pedang panjang di tangannya. Pada saat ini, pedang panjang di tangan Sun Qiang tidak diisi dengan kekuatan guntur, dan semburan guntur menyambar, memberikan perasaan yang sangat menakutkan kepada orang-orang. Li Yufeng yang berada tidak jauh dari situ terlihat sedikit terkejut setelah melihat pemandangan ini, karena dia bisa merasakan betapa mengerikannya kesenjangan kekuatan antara dirinya dan Sun Qiang, dan pedang ini saja mungkin cukup untuk membunuhnya. Hidup telah hilang. Sun Qiang sendiri adalah seorang seniman bela diri peringkat Suan, dan dengan berkah pedang guntur surgawi di tangannya, kekuatan tempurnya secara alami tidak sebanding dengan prajurit biasa seperti Li Yufeng. Tentu saja, ini bukanlah hal yang paling buruk. Hal yang paling menakutkan adalah lawan yang harus dihadapi Fendi Zanders hari ini bukan hanya Sun Qiang saja, Zhou Ming dan Wang Li masih menonton dengan mata dingin dan belum bergerak. Tapi juga untuk menghindari keunggulannya Setelah melihat pedang panjang di tangan Sun Qiang menusuk ke arahnya, ekspresi Fendi Zanders sangat tenang, dan kali ini dia tidak memilih untuk menghindar, tetapi tiba-tiba meninju. Pukulan Fendi Zanders tidak terlalu cepat, tetapi mengandung energi yang menakutkan, dan dengan bantuan belati 5 elemen, tinju Fendi Zanders juga mengandung kekuatan guntur. Ledakan. Tinju Fendi Zanders bertabrakan dengan pedang panjang di tangan Sun Qiang, dan benturan langsung dari kedua energi tersebut menghasilkan dampak yang mengerikan, dan salju putih di sekitarnya terbang ke seluruh langit dalam sekejap. Tapi Fendi Zanders tampaknya tidak terlalu terpengaruh, dan dia masih berdiri di sana tanpa ekspresi. Sun Qiang menatap posisi Fendi Zanders, dengan ekspresi luar biasa di wajahnya. Kamu juga bisa menggunakan kekuatan guntur. Setelah mundur 2 langkah, Sun Qiang berteriak keras pada Fendi Zanders. Fendi Zanders memandang Sun Qiang dengan ringan dan tidak berbicara.
Saudara Sun, hati-hati, dia sepertinya memiliki semacam pelindung tubuh ajaib. Wang Li dengan ramah mengingatkan saya. Begitu. Sun Qiang mengertakkan gigi dan berteriak, lalu bergegas menuju posisi Fendi Zanders lagi. Memegang pedang panjang di tangannya, Sun Qiang menebas kepala Fendi Zanders. Meski jurus Sun Qiang terlihat sangat sederhana dan bersahaja, nyatanya energi yang terkandung dalam pedang ini bahkan lebih menakutkan dari yang barusan. Setelah melihat Sun Qiang menyerang lagi, Fendi Zanders mengeluarkan belati 5 elemen dan memblokirnya di depannya. Ledakan. Pedang Tianlei milik Sun Qiang bertabrakan dengan keras dengan belati 5 elemen milik Fendi Zanders. Fendi Zanders mundur sedikit, dan Sun Qiang juga terkejut dengan kekuatannya sendiri, dan mundur 2 langkah berturut-turut untuk menstabilkan tubuhnya. Zhou Ming menyipitkan mata ke arah belati di tangan Fendi Zanders, dan tidak bisa menahan nafas pelan. Pantas saja Fendi Zanders begitu sombong saat menghadapi kita bertiga. Ternyata dia memiliki belati 5 elemen. Mengapa belati 5 elemen ada di tangan Fendi Zanders? Ekspresi wajah Wang Li juga agak sulit dipercaya. Saya tidak tahu. Zhou Ming langsung menggelengkan kepalanya. Pukulan api. Pada saat ini, Fendi Zanders tiba-tiba menggeram pelan, dan kemudian bergegas menuju posisi Sun Qiang. Saat ini, tinju Fendi Zanders sudah menyala dengan api, dan pemandangan ini agak terlalu ajaib di mata orang biasa seperti Hu Jun. Sun Qiang tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melirik ke arah Fendi Zanders, karena kecepatan Fendi Zanders terlalu mencengangkan. Jadi dia tidak punya waktu untuk menghindar, jadi dia hanya bisa memblokir pedang Tianlei di depan dadanya. Bab 1838, Ledakan. Tinju Fendi Zanders menghantam pedang Tianlei dengan keras. Boom. Kejutan energi yang sangat besar langsung melanda semua orang yang hadir. Setelah Zhou Ming dan Wang Li merasakan kekuatan pukulan Fendi Zanders, ekspresi wajah mereka terkejut selain kaget, karena tak satu pun dari mereka yang mengira kekuatan Fendi Zanders akan begitu menakutkan. Sun Qiang mampu bertahan pada awalnya, tetapi dengan meningkatnya dampak energi, dia tampaknya tidak dapat bertahan. Merusak. Fendi Zanders berteriak, lalu meninju Sun Qiang lagi. Meski kekuatan pukulan ini tidak sekuat pukulan tadi, namun juga sangat menakutkan. Tubuh Sun Qiang terbang terbalik dalam sekejap, dan kemudian membuat lubang besar yang dalam di tanah. Zhou Ming dan Wang Li memandang Sun Quan yang jatuh ke tanah, dengan ekspresi aneh di wajah mereka. Mereka bertiga awalnya mengira bahwa Fendi Zanders hanyalah seorang pejuang misterius, dan kekuatannya seharusnya tidak jauh berbeda dari mereka, jadi mereka bertiga tidak pernah menaruh perhatian pada Fendi Zanders pada awalnya, tetapi saat ini mereka tidak memedulikannya. Untuk Fendi Zanders, sikap agak berubah. Tidak heran jika Fendi Zanders diwariskan seperti dewa di luar, ternyata dia benar-benar memiliki beberapa keterampilan. Zhou Ming tidak bisa menahan nafas pelan. Benar, dipilih oleh seseorang seperti Zhong Xiye pasti merupakan eksistensi yang sangat berbakat. Wang Li sedikit mengangguk. Namun, saat ini, Sun Qiang juga berdiri. Saat ini, Sun Qiang terlihat sangat malu, dan pakaiannya sudah compang-camping. Saudara Sun, kamu baik-baik saja. Zhou Ming ragu-ragu sejenak, lalu dengan lembut memanggil Sun Qiang. Aku ceroboh tadi. Sun Qiang mengertakkan gigi dan menjawab. Fendi Zanders menyipitkan matanya dan melihat posisi Sun Qiang tanpa berbicara. Setelah Sun Qiang menarik napas dalam-dalam, dia berteriak kepada Fendi Zanders dengan suara rendah, Fendi Zanders, aku benar-benar meremehkanmu sekarang, hari ini aku akan membiarkanmu melihat betapa baiknya aku. Setelah mengatakan ini, Sun Qiang mengeluarkan pil dari pakaiannya dan melemparkannya ke mulutnya. Pil polimer. Setelah Zhou Ming melihat Sun Qiang meminum pil itu, dia tampak sedikit terkejut. Saya tidak menyangka saudara Sun bahkan memakan pil Julei. Tampaknya saudara Sun benar-benar serius hari ini, kata Wang Li dengan wajah kosong. Pil Julei adalah obat asli dari keluarga Sun, dan hanya keluarga Sun yang dapat meminumnya, karena sebagian besar pejuang keluarga Sun telah mempelajari kekuatan guntur. Begitu mereka memakan pil Julei, itu setara dengan membiarkan kekuatan guntur mengalir melalui meridian Anda. Prajurit biasa tidak dapat menahan kekuatan guntur sama sekali, tetapi prajurit dari keluarga matahari telah berhubungan dengan kekuatan guntur sejak mereka masih muda, jadi mereka tidak hanya dapat menahannya tetapi juga meningkatkan kekuatan mereka secara signifikan. Julei dan pil naki yang diminum Fendi Zanders sebelumnya sebenarnya adalah sejenis benda yang dapat membuat kekuatan seorang pendekar meroket dalam waktu singkat, namun juga akan memberikan dampak yang cukup besar pada tubuh sang pendekar. Awalnya, Wang Li dan Zhou Ming siap membantu, tetapi ketika mereka melihat Sun Qiang telah memakan pil Julei, mereka menyerah. Segera petir mulai muncul di sekitar tubuh Sun Qiang, membuat orang merasa tersengat listrik, dan arus mengalir di tubuh Sun Qiang seperti darah. Monster macam apa ini? Hu Jun, yang tidak jauh dari situ, melebarkan matanya setelah melihat pemandangan ini, dan ekspresi wajahnya terkejut seperti yang dia inginkan. Karena Hu Jun tidak tahu mengapa seseorang masih hidup ketika arus membanjiri tubuhnya. Fendi Zanders, hari ini aku akan membiarkanmu melihat betapa kuatnya aku. Sun Qiang berteriak pada Fendi Zanders sekeras-kerasnya, dan kemudian bergegas menuju posisi Fendi Zanders. Jelas sekali, kali ini kecepatan Sun Qiang jauh lebih cepat dari sebelumnya, dan dia bergegas ke depan Fendi Zanders hampir dalam sekejap mata.
Saat Fendi Zanders menghadapi Sun Qiang, dia tidak menunjukkan rasa takut sedikit pun. Sebaliknya, ekspresi wajahnya sangat tenang. Setelah Sun Qiang bergegas ke depan Fendi Zanders, dia mengangkat tinjunya dan melemparkannya langsung ke dada Fendi Zanders. Ledakan. Tinju itu mengenai dada Fendi Zanders dengan keras. Fendi Zanders mundur 2 langkah berturut-turut, dan kemudian melakukan pukulan yang sama tanpa ragu-ragu. Saat ini, Sun Qiang dan Fendi Zanders sudah bersiap untuk bertarung 1 lawan 1. Kecepatan keduanya sangat mencengangkan, dan mereka saling meninju lebih dari 10 kali dalam sekejap mata. Ekspresi wajah Wang Li dan Zhou Ming yang berdiri di samping menyaksikan kegembiraan itu tampak sedikit jelek, karena keduanya tahu betapa menakutkannya kekuatan Sun Qiang ketika dia meminum pil Julei, dan bahkan mereka berdua tidak bisa. Tidak tahan. Sun Qiang mungkin tidak bisa dikalahkan. Namun saat ini, Fendi Zanders mampu bertarung bolak-balik dengan Sun Qiang, sepenuhnya setara, yang cukup untuk membuktikan betapa menakutkannya kekuatan Fendi Zanders. Kekuatan guntur di tubuh saudara Sun berangsur-angsur melemah. Jika terus berlanjut, kemungkinan besar saudara Sun akan kalah. Zhou Ming berkata dengan suara rendah. Ya, atau aku akan membantu saudara Sun. Wang Li berkata perlahan. Tapi sebelum Wang Li bisa bergerak, Fendi Zanders tiba-tiba meraung marah, lalu mengangkat tinjunya dan membantingnya ke dada Sun Qiang. Ledakan. Terdengar suara teredam. Pukulan Fendi Zanders mengeluarkan suara yang sangat aneh seolah-olah mengenai jam kuno. Dan setelah Sun Qiang menahan pukulan Fendi Zanders dengan paksa, dia menemukan bahwa kekuatan pukulan Fendi Zanders tampaknya tidak terlalu luar biasa, jadi ekspresi wajahnya tampak sedikit bingung. Namun sedetik berikutnya, ekspresi wajah Sun Qiang mulai terlihat sedikit aneh. Karena dia merasa sepertinya ada kekuatan yang sangat dahsyat yang mengalir deras di tubuhnya. Merusak. Pada saat ini, Fendi Zanders tiba-tiba memanggil dengan perlahan. Ledakan. Dengan suara keras, kekuatan yang sangat kuat meledak di tubuh Fendi Zanders. Perasaan ini seperti memasang bom di tubuh Sun Qiang. Pada awalnya, Sun Qiang benar-benar tidak merasakan betapa mengerikannya bom tersebut, namun Sun Quan tidak mengetahui tentang Fendi Zanders hingga bom tersebut benar-benar meledak. Betapa mengerikannya kekuatan pukulan ini. Puff. Sun Qiang memuntahkan seteguk darah, lalu mundur beberapa langkah berturut-turut sebelum langsung jatuh ke tanah. Teknik tinju macam apa yang kamu lakukan? Sun Qiang menatap Fendi Zanders dan berteriak. Dia jelas-jelas baru saja memakan pil Julei, tetapi dia menyadari bahwa dia belum menjadi lawan Fendi Zanders. Meskipun ranah Sun Qiang sedikit lebih rendah dari Fendi Zanders, Julei pil sepenuhnya dapat menutupi kesenjangan di ranah tersebut. Tapi apa yang Sun Qiang tidak mengerti adalah mengapa meskipun demikian, dia masih tidak bisa mengalahkan Fendi Zanders. Bab 1839. Tapi Fendi Zanders memandang Sun Qiang dengan acuh tak acuh, dan tidak menjawab pertanyaan Sun Qiang, tapi bergegas menuju Sun Qiang lagi. Ekspresi wajah Sun Qiang menunjukkan sedikit ketakutan, dia secara naluriah ingin menghindari pukulan Fendi Zanders. Namun yang tidak pernah dia duga adalah kekuatan pukulan Fendi Zanders barusan terlalu menakutkan. Semua kekuatan petir di tubuh Sun Qiang telah tersebar. Meski Sun Qiang masih bisa bergerak saat ini, namun dengan kecepatannya, sangat mustahil untuk lepas dari pukulan Fendi Zanders. Sudah berakhir. Ekspresi wajah Sun Qiang tampak sedikit ketakutan. Pukulan Fendi Zanders barusan hampir membunuh separuh hidupnya. Jika pukulan ini dilakukan oleh Fendi Zanders, maka dia mungkin hampir mati. Saudara Sun, biarkan aku membantumu. Tetapi pada saat ini, Wang Li tidak jauh dari situ berteriak. Sun Qiang buru-buru melihat ke belakang, dan melihat Wang Li bergegas tepat di depan Sun Qiang, dan kemudian dengan lambaian tangan kanannya, aura yang tak terhitung jumlahnya keluar dari tubuh Wang Li, dan aura ini langsung membentuk penutup pelindung di sekitar tubuh Sun Qiang. Ledakan. Dengan suara keras, tinju Fendi Zanders menghantam tubuh Sun Qiang dengan keras. Hanya saja karena perlindungan Wang Li, sebagian besar kekuatan pukulan Fendi Zanders diimbangi oleh penutup pelindung, dan Sun Qiang dengan enggan melepaskan pukulan Fendi Zanders. Setelah menerima pukulan Fendi Zanders, Sun Qiang mundur 2 langkah berturut-turut, menatap posisi Fendi Zanders dengan serius. Apakah ada penggantinya? Fendi Zanders perlahan mengangkat kepalanya untuk melihat Wang Li di depannya. Saudara Sun baru saja sedikit ceroboh, biarkan aku bertemu denganmu sebentar. Wang Li menjawab Fendi Zanders dengan ringan. Kamu adalah lawanku. Fendi Zanders tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir, lalu mengeluarkan belati 5 elemen dan berteriak dengan suara rendah, teknik pengendalian kebakaran. Dalam sekejap, bola api yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari langit, dan kemudian terbang dengan ganas menuju posisi Wang Li seperti bom. Melihat pemandangan ini, Wang Li memasang ekspresi aneh di wajahnya, lalu berteriak dengan suara rendah, tembok salju. Detik berikutnya, salju tebal di tanah beterbangan, dan dengan cepat membentuk tembok tinggi untuk menghalangi Wang Li. Jelas sekali, Wang Li menggunakan nafasnya untuk mengendalikan kepingan salju ini. Bola api yang tak terhitung jumlahnya menghantam dinding salju. Bola api ini benar-benar terlihat seperti bom. Saat bola api menghantam dinding dan meledak seketika, dinding salju sedikit bergetar. Ekspresi wajah Wang Li sedikit terkejut, karena dia tidak menyangka bola api Fendi Zanders begitu kuat.
Beberapa menit kemudian, dinding salju di depan Wang Li mulai bergetar hebat, seolah-olah bisa runtuh kapan saja. Zhou Ming menyipitkan matanya dan melihat posisi Wang Li, dengan ekspresi serius di wajahnya, karena dia mengetahui kekuatan Wang Li dengan sangat baik. Jika tembok salju Wang Li tidak dapat menghentikan bola api Fendi Zanders, maka mereka bertiga akan bersama hari ini. Mungkin benar-benar sedang dalam masalah besar. Namun, saat bola api terakhir Fendi Zanders menghantam dinding salju yang berbahaya itu tetap ada. Melihat bola api Fendi Zanders telah menghilang, Wang Li menghela nafas lega, dan diam-diam menghela nafas di dalam hatinya bahwa jika bola api Fendi Zanders lebih banyak, dia mungkin benar-benar tidak dapat bertahan. Saudara Wang, saya mendengar dari kakek saya bahwa meskipun kekuatan belati 5 elemen sangat menakutkan, belati 5 elemen tidak dapat digunakan kapanpun. Setelah melepaskan bola api ini, belati 5 elemen tidak dapat terus menggunakan kekuatan 5 elemen. Elemen dalam waktu singkat. Zhou Ming mengingatkan Wang Li dengan suara rendah. Begitu. Wang Li mengangguk sedikit, dan kemudian bergegas menuju Fendi Zanders. Fendi Zanders juga mengetahui bahwa belati 5 elemen tidak dapat digunakan lagi saat ini, jadi dia menyingkirkan belati 5 elemen dan mulai bertarung dengan Wang Li. Kekuatan Wang Li seharusnya sedikit lebih kuat dari Sun Qiang, dan kecepatan serta kekuatannya juga sangat mencengangkan. Selain itu, Fendi Zanders baru saja menghabiskan sebagian nafasnya saat menghadapi Sun Qiang, jadi saat ini, hubungan antara Fendi Zanders dan Wang Li tidak ada keuntungan dalam pertempuran tersebut. Sebaliknya, Fendi Zanders sengaja menunda waktu untuk memulihkan kondisi fisiknya. Dan Wang Li juga sepertinya telah mengetahui bahwa Fendi Zanders sengaja menunda waktu, jadi dia tidak bermaksud memberi Fendi Zanders kesempatan sama sekali, dan dengan sengaja mempercepat kecepatan serangannya. Boom, boom. Dalam sekejap mata, Wang Li meninju lebih dari 10 kali berturut-turut. Wang Li menghabiskan hampir setiap pukulannya. Setelah Fendi Zanders tiba-tiba menerima pukulan Wang Li, dia mundur 7 atau 8 langkah berturut-turut untuk menstabilkan tubuhnya. Ho ho. Fendi Zanders sedang bersandar di pohon besar, terengah-engah, dengan ekspresi lelah di wajahnya. Saudara Wang, kerja bagus. Setelah Sun Qiang melihat pemandangan ini, dia meneriaki Wang Li dengan penuh semangat. Tapi Wang Li mengabaikan Sun Qiang. Meskipun dia selalu berada di atas angin sekarang, Wang Li tahu di dalam hatinya bahwa serangannya tampaknya tidak membawa kerusakan besar pada Fendi Zanders, tetapi hanya memakan Fendi Zanders. Bagian dari kekuatan fisik. Monster macam apa orang ini? Mengapa kekuatannya jauh lebih kuat dariku? Wang Li tidak bisa menahan nafas dalam hatinya. Saat ini, Fendi Zanders sepertinya sudah pulih, dan berjalan menuju posisi Wang Li. Hari ini aku akan membiarkanmu melihat betapa bagusnya aku. Ekspresi wajah Wang Li sedikit marah, lalu tangan kanannya patah beberapa saat. Dalam sekejap, kerucut es yang tak terhitung jumlahnya melesat melintasi langit. Pergi ke neraka. Wang Li menggeram pelan. Kerucut es itu terasa seperti peluru, terbang langsung menuju posisi Fendi Zanders. Tepat pada waktunya. Fendi Zanders tidak bisa menahan cibiran ketika dia melihat kerucut es ini, dan kemudian mulai menjalankan formula keberuntungan di tubuhnya. Formula keberuntungan, formula ke-9, ubah dunia. Fendi Zanders menggeram pelan. Detik berikutnya, nafas mengerikan keluar dari tubuh Fendi Zanders. Setelah Wang Li merasakan aura di dalam tubuh Fendi Zanders, wajahnya tampak sedikit ketakutan, karena dia merasa aura yang dilancarkan oleh Fendi Zanders saat ini sepertinya bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki oleh prajurit tingkat Suan. Namun, detik berikutnya, ekspresi wajah Wang Li menjadi lebih luar biasa. Saya tidak tahu metode apa yang digunakan Fendi Zanders untuk mengubah arah pemecah es yang semula terbang ke arahnya. Benar, semua kerucut es itu terbang menuju posisi Wang Li dalam sekejap. Bagaimana ini mungkin? Sun Qiang kaget setelah melihat pemandangan ini dari kejauhan. Bahkan Zhou Ming menunjukkan kejutan yang jarang terjadi, karena dia belum pernah mengalami gerakan seperti itu sebelumnya. Bab 1840. Selama beberapa waktu terakhir, Fendi Zanders telah mempraktikkan formula keberuntungan hingga tingkat ke-9. Namun, rumus keberuntungan tingkat ke-9 justru merupakan trik yang mengubah dunia, dan dapat menggunakan nafas untuk mengubah gerakan musuh menjadi gerakannya sendiri. Wang Li sangat menyadari kekuatan pemecah esnya, jadi dia tidak berani gegabah sama sekali, dan buru-buru mendirikan tembok salju tepat di depannya. Es yang tak terhitung jumlahnya langsung menghantam dinding salju. Pada awalnya, dinding salju hampir tidak mampu menahannya, tetapi kemudian dinding salju tersebut langsung meledak. Wang Li tidak punya pilihan selain menghindari pemecah es dengan menghindar di udara. Walaupun kecepatan reaksi Wang Li sudah luar biasa, namun kecepatan pemecah es terlalu cepat, dan jumlahnya terlalu tinggi, sehingga tubuh Wang Li masih tergores oleh pemecah es. Memanfaatkan kesempatan ketika Wang Li mengerahkan sebagian besar energinya untuk menangani pemecah es, Fendi Zanders bergegas tepat ke depan Wang Li, lalu mengangkat tinjunya dan membantingnya ke dada Wang Li. Ledakan. Terjadi ledakan keras. Wang Li merasa seperti ditabrak truk, tubuhnya terbang terbalik dalam sekejap, dan akhirnya menabrak pohon besar dengan keras. Saudara Wang. Melihat Wang Li dalam bahaya, Sun Qiang meraung marah, lalu bergegas menuju Fendi Zanders lagi. Wang Li tiba-tiba menerima pukulan Fendi Zanders.
Meskipun dia tidak kehilangan kekuatan bertarungnya, dia juga terluka parah. Namun, dia sama sekali tidak berminat untuk mengurus hal-hal ini. Dia hanya bisa mengertakkan gigi dan terus menyerang posisi Fendi Zanders. Datanglah kemari. Situasi saat ini adalah Fendi Zanders menghadapi Wang Li dan Sun Qiang sendirian. Hanya saja kedua orang ini sekarang terluka parah, jadi tidak mungkin kedua orang ini menjadi lawan Fendi Zanders. Bahkan dalam situasi 1 lawan 2, kedua orang ini tetap tidak memanfaatkannya. Li Yufeng berdiri di kejauhan dan melihat posisi Fendi Zanders. Ekspresi wajahnya kaget selain kaget, karena dia tidak pernah menyangka kekuatan Fendi Zanders akan begitu menakutkan. Pada awalnya, Li Yufeng hanya menganggap Fendi Zanders sebagai pejuang misterius biasa, namun baru sekarang dia menyadari bahwa kekuatan tempur Fendi Zanders tidak sesederhana yang dia bayangkan. Ledakan. Saat ini, Fendi Zanders menendang perut Sun Qiang. Sun Qiang terbang terbalik lagi, lalu dengan kejam menabrak pohon besar. Segera setelah Fendi Zanders meninju wajah Wang Li juga terbang terbalik. Wang Li dan Sun Qiang, yang sudah terluka parah, sama sekali bukan lawan Fendi Zanders. Sun Qiang menatap posisi Zhou Ming dengan mata terbuka lebar, dan kemudian berteriak sekeras-kerasnya, "Zhou Ming, apa yang kamu lakukan dengan Linglung? Apakah kamu hanya ingin melihat kami berdua jatuh ke tangan ini Fendi Zanders? Saudara Sun, apa yang kamu bicarakan? Bagaimana saya bisa melihat kalian berdua mati?" Zhou Ming menjawab sambil tersenyum, lalu mengulurkan tangan dan mengeluarkan botol porselen dari pakaiannya dan melemparkannya ke Sun Qiang, berkata dengan ringan, "Ini pil yang Yuan keluarga Zhou kami, Anda dan saudara Wang istirahat dulu, kami ayo bertemu Fendi Zanders sebentar." Pil Yuan. Setelah mendengar kata-kata Zhou Ming, Sun Qiang terlihat sedikit bersemangat, lalu buru-buru menuangkan pil ke dalam botol, mengambil satu sendiri, lalu melemparkan satu lagi ke Wang Li. Di mata para pejuang, pil Yang Yuan dapat dianggap sebagai obat mujarab terbaik. Selama prajurit yang terluka parah meminum pil Yang Yuan, dibutuhkan waktu paling lama 1 jam untuk pulih. Baik Sun Qiang dan Wang Li tidak menyangka Zhou Ming begitu murah hati kali ini, dan langsung mengeluarkan pil Yang Yuan. Namun nyatanya, Zhou Ming juga punya rencananya sendiri sekarang. Berdasarkan pertempuran tadi, Zhou Ming mengetahui bahwa kekuatan Fendi Zanders sangat menakutkan. Jika mereka bertarung sendirian, tidak satu pun dari mereka bertiga yang bisa menjadi lawan Fendi Zanders. Mereka mampu memenangkan Fendi Zanders, jadi jika mereka bertiga ingin mengalahkan Fendi Zanders hari ini, mereka semua harus bertarung bersama, dan mereka harus melakukan yang terbaik. Sekarang Sun Qiang dan Wang Li menderita luka yang begitu serius, mereka tidak memiliki kekuatan bertarung sama sekali, jadi Zhou Ming hanya bisa dengan enggan mengeluarkan pil Yang Yuan. Dibandingkan dengan buah yang mengembalikan jiwa, pil Yang Yuan tidak layak untuk disebutkan. Untuk menunda Sun Qiang dan Wang Li selama beberapa waktu, Zhou Ming berjalan tepat di depan Fendi Zanders, lalu berkata kepada Fendi Zanders sambil tersenyum, "Tuan Zanders, sekarang lawanmu adalah aku. Berhenti bicara omong kosong, tembak saja." Fendi Zanders menjawab Zhou Ming tanpa ekspresi. Dan Zhou Ming menarik napas dalam-dalam. Setelah beberapa saat, semburan cahaya keemasan terpancar dari sekitar tubuh Zhou Ming, dan kulit Zhou Ming tampak berangsur-angsur berubah menjadi kuning keemasan. Pemurnian tubuh. Fendi Zanders tidak bisa menahan sedikit cemberut setelah melihat perubahan pada tubuh Zhou Ming. Pada awalnya, Fendi Zanders mendengar dari Ye Juechen bahwa banyak pejuang mulai berlatih latihan tubuh pada usia yang sangat muda. Begitu dia berlatih latihan tubuh sampai tingkat tertentu, tubuhnya akan berubah. Menurut jenis latihan tubuh, derajat perubahan pada tubuh juga berbeda-beda. Namun sebagian besar teknik latihan tubuh dapat membuat tubuh manusia menyelesaikan perubahan kualitatif, dan bahkan membuat tubuh mencapai kekerasan baja. Setiap kesalahan yang kamu ucapkan adalah teknik latihan tubuh. Zhou Ming memandang Fendi Zanders dengan senyum tipis, dan kemudian bergegas menuju posisi Fendi Zanders. Fendi Zanders bergegas maju tanpa ragu-ragu setelah melihat Zhou Ming bergerak. Zhou Ming tidak tahu kapan pisau panjang muncul di tangannya, tetapi Fendi Zanders tahu bahwa itu bukanlah pisau panjang yang sebenarnya, melainkan aura di tubuh Zhou Ming. Pisau panjang itu menebas ke arah posisi Fendi Zanders, dan dengan desiran angin dingin, rasanya seolah-olah bisa memotong segala sesuatu di dunia. Ekspresi wajah Fendi Zanders tampak sedikit aneh, lalu sosoknya menghindari pisau panjang yang datang ke arahnya dalam sekejap, lalu berbalik dan meninju tubuh Zhou Ming dengan keras. Ledakan. Terjadi ledakan keras. Setelah tinju Fendi Zanders mengenai tubuh Zhou Ming, Fendi Zanders merasa seperti menabrak batu besar. Lawannya tidak merespon sama sekali, tapi tangannya merasakan sakit akibat guncangan. "Tubuhmu sangat keras." Ekspresi wajah Fendi Zanders sedikit berubah, dan dia berkata kepada Zhou Ming dengan suara rendah. "Jangan bilang itu tinjumu, bahkan peluru pun tidak bisa menembus tubuhku," kata Zhou Ming kepada Fendi Zanders dengan nada sangat bangga. "Bahkan peluru pun tidak bisa menembus tubuhmu." Setelah Fendi Zanders mendengar kata-kata Zhou Ming, dia tidak bisa menahan cibiran, lalu berkata dengan ringan, "Kalau begitu saya ingin melihat apakah saya dapat menembus tubuh Anda hari ini."